Bab 579. Ratu Iblis kecil terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas pelan. Ratu ini memang kasihan pada keluarga Yun. Setelah hari ini, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada keluarga Yunmu dan Raja Iblis Senior. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Ratu Iblis kecil, meskipun kamu adalah Kaisar Iblis Ilusi, karena kamu seorang wanita dan baru saja naik tahta, kamu dengan mudah dikendalikan dan dipaksa oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Kamu harus mempertimbangkan beberapa dan berkompromi. Anda tidak pernah merasa kasihan pada keluarga Yun kami, tetapi Anda benar-benar telah menganiaya keluarga Yun kami hingga saat ini, benar-benar menginjak-injak kesetiaan, kebajikan, dan kebenaran hingga saat ini, dan sangat meremehkan otoritas Kaisar Iblis. Saya yakin semua orang yang hadir hari ini harus melihatnya dengan jelas. Jelas, siapa yang dibicarakan Yun Ce memang bisa dilihat dan didengar dengan jelas oleh mereka yang hadir saat ini. 7 kepala keluarga yang berdiri tidak jauh di depan Yun Ce tidak memiliki keagungan dan kesombongan seperti biasanya saat ini. Wajah mereka pucat dan jelek. Di bawah tatapan semua orang, mereka merasa seperti tahanan yang diadili. Sulit bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Sangat terpengaruh. Mereka terus meminta bantuan Raja Huai, tetapi ekspresi Raja Huai jauh lebih buruk daripada ekspresi mereka. Menghadapi Yun Ce, dia sudah merasa takut di dalam hatinya dan tidak berani berbicara gegabah, karena setiap kali Yun Ce melakukan serangan balik, bahkan dia, Pangeran Huai, tidak mampu menangkisnya. Kata-kata Yun Ce menyebabkan mata Ratu Iblis kecil sedikit bergetar, dan tatapannya pada Yun Ce berubah sedikit lagi. Dia berkata perlahan, keluhan dan ketidakadilan yang dialami keluarga Yun selama bertahun-tahun tidak akan pernah terlupakan. Sangat jelas bahwa kamu tidak mau dan marah, dan aku merasakan hal yang sama. Aduh, dia menghela nafas pelan, hanya saja segel Kaisar Iblis terlalu penting bagiku, jadi tolong kembalikan padaku. Dengan ini aku berjanji padamu bahwa setelah hari ini, selama aku masih menjabat, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Yunmu diintimidasi sedikit pun lagi. Temperamen dingin Ratu Iblis kecil dikenal di seluruh dunia, tetapi pada saat ini, ketika dihadapkan pada peristiwa besar seperti segel Kaisar Iblis, dia tidak marah atau memaksanya, suaranya tenang dan damai, dan dalam di depan semua orang, dia memberi keluarga Yun hadiah yang bisa digambarkan sebagai komitmen besar surgawi. Semua orang yang hadir sangat tersentuh, dan semua orang di keluarga Yun gemetar karena kegembiraan, seolah-olah mereka sedang dalam mimpi. Ini adalah janji serius yang dibuat Ratu Iblis kecil kepada keluarga Yun di depan semua pahlawan di dunia. Begitu kata-katanya keluar, dipastikan bahwa keluarga Yun akan bangkit kembali dalam waktu singkat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kembali ke posisi kepala 12 keluarga sudah dekat, tidak, bahkan posisinya akan lebih baik dari sebelumnya. Namun, mengingat semua yang telah dibayar dan ditanggung oleh keluarga Yun selama 100 tahun terakhir, tidak ada yang berpikir bahwa ini adalah hadiah yang berlebihan. Keluarga Yun memenuhi syarat untuk menerima janji seperti itu. Di seluruh dunia iblis fantasi, hanya keluarga Yun memiliki kualifikasi seperti itu. Orang bijak dari Ratu Iblis kecil, Su Xiangnan berdiri dan berkata, dengan kesetiaan, kebenaran, dan prestasi keluarga Yun, kami pantas mendapatkan cinta Ratu Iblis kecil. Meskipun kami berdua adalah keluarga penjaga, saya, klan Tianxia, merasa hanya keluarga Yun yang pantas mendapatkan kehormatan ini. Tianxia Xiongtu setuju tanpa ragu-ragu. Yun Qinghong berdiri perlahan, dengan emosi campur aduk di dalam hatinya. Bagaimana, mungkin dia tidak memahami arti janji Ratu Iblis kecil. Keluarga Yun terkejut dan memenangkan kompetisi. Selanjutnya, keluarga Yun diperbaiki, dan Yun Changhai setelah diperbaiki, segel Kaisar Iblis kembali. Sekarang, semua pahlawan di dunia mengenal keluarga Yun lagi, dan keluarga Yun menerima janji luar biasa dari permaisuri iblis kecil. Bahkan rencana lama Pangeran Huai pun diblokir. Benar-benar hancur. Semua ini disebabkan oleh Yun Ce. Kepuasan dan kebanggaan sebagai ayahnya jauh melebihi kegembiraan dan kegembiraan janji Ratu Iblis kecil. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ratu Iblis kecil, kepala keluarga Yun, Yun Qinghong, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ratu Iblis kecil atas kebaikannya atas nama seluruh keluarga. Aku, keluarga Yun, akan bersumpah setia kepada Ratu Iblis kecil Ratu Iblis sampai mati. Hahaha, tuanmu tertawa terbahak-bahak dan berteriak kepada Yun Ce, janji pribadi Ratu Iblis kecil, setiap kata tidak dapat dipercaya.
Tuhan akhirnya membuka matanya. Cucu yang baik, sekarang kamu dapat mengembalikan segel Kaisar Iblis ke dialah Ratu Iblis kecil, kan? Ketika dia meneriakkan kata-kata, cucu yang baik, wajah tuanmu memerah dan penuh kebanggaan. Di saat yang sama, dia tidak sabar untuk mengingatkan semua orang bahwa pemuda yang sedang mengobarkan situasi di dunia ini adalah cucunya, Mu Feiyan. Yun-che mengangkat segel Kaisar Iblis dengan kedua tangannya, namun tetap tidak segera bergerak maju untuk menyerahkannya kepada Ratu Iblis kecil. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang seperti biasa, Yun-che bersyukur mendapat komitmen seperti itu dari Kaisar kecil. Ratu Iblis kepada keluarga Yunku. Hanya saja, sebelum mengembalikan segel Kaisar Iblis kepada Ratu Iblis kecil, Yun-che berani membuat dua permintaan kecil. Ratu Iblis kecil menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak ada sedikit pun kemarahan atau ketidaksabaran, tetapi mengangguk perlahan, saya telah mengatakan bahwa jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat memenuhinya. Meskipun Anda adalah putra dari keluarga Yun, kamu masih di surga. Tumbuh di Suandalu, saya belum pernah menerima bantuan apapun dari ratu ini dan alam iblis ilusi, tetapi saya tidak ragu untuk melalui semua kesulitan dan bahaya untuk membawa segel Kaisar Iblis kembali ke sini. Ini adalah kebaikan yang besar untuk ratu ini, dan untuk garis keturunan Kaisar Iblisku. Permintaan apapun yang kamu buat tidak ada artinya. Dari perkataan Ratu Iblis kecil, terdengar bahwa dia selalu sangat berterima kasih dan bersalah terhadap keluarga Yun. Permaisuri setan kecil telah selesai berbicara, jadi Yun-che tentu saja tidak akan sombong. Dia mengangguk sedikit, lalu berbalik dan menghadap kursi keluarga Yun. Xiao Yun, ayo. Xiao Yun, yang sangat bersemangat, tertegun sejenak. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. Aku. Yun King Hong berkata, Xiaoer, kakak laki-lakimu memanggilmu. Meskipun fakta bahwa kamu bukan anak kandungku telah dipublikasikan, kamu tidak perlu takut karena kamu tidak pernah berhutang atau menyesal kepada siapapun. Jaga agar kepalamu tetap tinggi dan dadamu tinggi. Naiklah. Kata-kata Yun King Hong dengan cepat menenangkan kepanikan di hati Xiao Yun. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Ya, saya mengerti. Saya pasti tidak akan mempermalukan keluarga saya. Xiao Yun berdiri dan datang ke sisi Yun-che di bawah tatapan semua orang. Yun-che mengangguk padanya, lalu meraih lengannya dan berkata kepada Ratu Iblis kecil, ini adalah saudara lelakiku yang bersumpah, anak angkat ayahku, Yun Xiao, tapi mulai sekarang, namanya adalah Xiao Yun. Kota Kekaisaran Iblis rumornya sudah berakhir 10 tahun terakhir ini tidak salah. Dia memang anak kandung orang tuaku, dan tentu saja dia bukan anggota keluarga. Yun, orang tuaku tidak pernah menyangkal hal ini. Semua yang hadir pasti sudah tahu pengalaman hidupnya sekarang. Betul, dia adalah saudara angkat ayahku dan orang yang ditukarkan oleh ayah angkatku, Paman Xiao, denganku di benua Tianxuan saat itu. Xiao Yun bukan putra keluarga Yun. Rumor telah menyebar lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia mungkin berasal dari benua Tianxuan. Semua orang telah mendengarnya, jadi tidak banyak orang yang terlalu terkejut dengan kebenaran publik ini. Mereka hanya kagum. Rahasia di balik ini, untuk mencegah saudara-saudara yang diburu tidak memiliki ahli waris, mereka menukar anak mereka sendiri. Persaudaraan macam apa ini? Memiliki teman dekat dalam hidup, adalah kenyamanan hidup. Saat itu, ayah dan ibuku diburu oleh dua tempat suci utama di benua Tianxuan pada saat yang sama. Tidak hanya mereka terluka parah dan energi mereka yang dalam habis, tetapi mereka juga diracuni. Mereka harus mengabdikan diri untuk melindungi dan merawat bayi dalam pelukan mereka. Saat itu situasinya sangat berbahaya sehingga hampir tidak ada harapan untuk melarikan diri. Untuk melindungiku dan memungkinkan orang tuaku memiliki keturunan meskipun terjadi sesuatu yang tidak terduga, Paman Xiao diam-diam menggunakan putranya yang baru lahir, yaitu, Xiao Yun akan membunuhku. Tukar, untungnya, di bawah bimbingan Paman Xiao, ayah dan ibuku akhirnya melarikan diri. Aku tinggal di benua Tianxuan, dan Xiao Yun datang ke alam iblis ilusi. Mungkin ini juga pengaturan Tuhan. Jika bukan karena kebaikan alami Paman Xiao, saya tidak akan bisa tumbuh besar di benua Tianxuan, dan saya tidak akan pernah bisa bertemu kakek saya lagi secara kebetulan, apalagi membawa kembalikan tubuhnya dan warisi warisannya. Warisannya, segel Kaisar Iblis, berarti mustahil untuk kembali ke alam iblis ilusi. Jadi, segel Kaisar Iblis dapat kembali ke iblis ilusi hari ini. Dalam analisis terakhir,
ini berkat keluarga Paman Xiao. Meskipun keluarga Paman Xiao berada di benua Tianxuan, mereka adalah dermawan terbesar bagi keluarga Yunko, Kaisar Iblis, klan, dan bahkan seluruh alam iblis ilusi. Dermawan terbesarku, bisakah Ratu Iblis Kecil mengakui ini? Ratu Iblis Kecil menatap Xiao Yun dalam-dalam dan mengangguk perlahan, saya secara alami akan mengingat kebaikan ini. Suara Yun Ce merendahkan, hanya saja tidak ada di antara kalian yang tahu bahwa saat itu, tidak lama setelah orang tuaku melarikan diri, Paman Xiao, ayah kandung Xiao Yun, dikunjungi oleh Tanah Suci, dan kemudian mati di tangan orang-orang, pelaku kejahatan di Tanah Suci. Ibu Xiao Yun meninggal karena cinta segera setelahnya, dan nenek Xiao Yun juga jatuh sakit dan meninggal karena depresi segera setelahnya. Bahkan saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa rupa mereka dengan jelas. Xiao Yun, kata-kata Yun Ce menyentuh hati Ratu Iblis Kecil dan semua orang. Bagi keluarga Yunku, Ratu Iblis Kecil, dan bahkan seluruh alam iblis ilusi, Xiao Yun adalah seorang dermawan. Namun dalam tahun-tahun ini di alam iblis ilusi, dia telah menderita kritik, tatapan dingin, ejekan dan intimidasi. Bahkan 3 bulan kemudian, pada hari pertama saya tiba di kota Kekaisaran Iblis, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa dia diracuni oleh orang lain. Apa-apaan ini? Yun Ce meneriakkan kata-kata terakhirnya, dan pandangan semua orang pada Xiao Yun berubah drastis. Tidak ada yang mengira ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di balik pengalaman hidupnya. Memang karena orang tuanya Kaisar Iblis Si kembali ke alam iblis ilusi hari ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga mereka memiliki kebaikan yang besar terhadap alam iblis ilusi. Mereka bahkan kehilangan nyawa karenanya. Xiao Yun adalah satu-satunya keturunan mereka, orang, dan meskipun dia dikenal sebagai tuan muda dari keluarga Yun, dia benar-benar diperlakukan dengan tatapan dingin dan intimidasi. Ini sungguh ironi yang sangat besar. Ratu Iblis Kecil mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata, Yun Ce, permintaan pertamamu adalah aku harus memperlakukan Xiao Yun dengan baik. Berterima kasih pada mereka dan keluarga mereka. Itu benar. Yun Ce menatap langsung ke arahnya dan berkata, tapi ini bukan permintaan, tapi apa yang harus dilakukan Ratu Iblis Kecil sebelum mengambil kembali segel Kaisar Iblis. Oke, Ratu Iblis Kecil mengangguk tanpa ragu-ragu, lalu menatap Xiao Yun, segel Kaisar Iblis dapat kembali ke alam iblis ilusi hanya karena ayah kandungmu. Dia adalah dermawanku, tapi almarhum telah meninggal, dan tidak ada cara bagiku untuk membalasnya. Tetapi kamu adalah keturunannya, dan kamu harus menerima pembayarannya dariku. Hari ini, aku akan menunjukmu sebagai Raja Xiao. Statusmu akan setara dengan pangeran lainnya. Kamu akan dapat menikmati sumber daya keluarga kerajaan sesuka hati. Aku juga akan menghadiahimu istana kerajaan, 1000 kati batu giok ungu, 10 kati kristal langit berurat ungu, dan pedang segel misterius Kaisar Iblis. 30 pelayan dan 30 penjaga, apakah kamu bersedia menerima ini? Setelah kata-kata Ratu Iblis Kecil, mata Xiao Yun melebar dan mulutnya terbuka lebar. Dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Semua orang di istana Kaisar Iblis tercengang. Bahkan Yun Ce pun terkejut. Yun Ce memanggil Xiao Yun di depan umum, dengan tujuan mencari keadilan baginya, sehingga dia bisa mendapatkan status baru di dunia iblis fantasi dan tidak lagi harus diabaikan dan diintimidasi. Adapun hadiah Ratu Iblis Kecil, itu sepenuhnya sekunder. Dia tidak pernah menyangka bahwa, balas dendam, Ratu Iblis Kecil akan begitu menggemparkan. Dia benar-benar menjadikan Xiao Yun raja. Namun, Yun Ce segera menyadari bahwa pembayaran hanyalah salah satu alasan kebaikan Ratu Iblis Kecil yang berlebihan kepada Xiao Yun. Alasan lainnya adalah untuk keluarga Yun. Karena meskipun Xiao Yun tidak memiliki darah keluarga Yun, dia telah tumbuh di keluarga Yun selama 22 tahun terakhir dan merupakan setengah dari keluarga Yun. Yun Changhai dinobatkan sebagai raja tahun itu, dan keluarga Yun sangat mulia. Sekarang Xiao Yun telah dinobatkan sebagai raja, keluarga Yun juga yang dihormati. Bab 580. Dua raja besar, Donghan dan Tianwu, sama sekali tidak peduli dengan martabat dan biaya mereka untuk memenangkan hati Yun Ce. Namun, tidak ada yang menganggap itu berlebihan, dan tidak ada yang menganggap itu konyol. Mereka belum pernah melihat sosok menakutkan yang bisa menghancurkan beberapa raja dewa hanya dengan satu gerakan. Orang seperti itu seperti dewa iblis menakutkan legendaris yang keluar dari langit.
Tidak mungkin negara sekecil itu bisa tinggal bersama orang seperti itu. Namun, selama Anda bisa memenangkan sedikit bantuan, meski sedikit, itu akan menjadi jimat yang tak terukur. Jelek sekali, bisik Yun Che, seolah dia sedang mencibir, tapi tidak ada cibiran di wajahnya. Saya tidak tahu apakah kata-kata ini mengejek Tuan Tianwu atau Tuan Donghan. Pergi. Pemimpin kerajaan Tianwu tertegun dan tidak bisa mempercayai telinganya sejenak. Setelah tertegun, dia berdiri dengan gemetar, lalu hampir berguling dan berlari kembali. Dia bahkan tidak berani mengucapkan terima kasih. 5.000 tentara yang menemaninya juga pergi bersamanya, tetapi tidak seperti momentum semangat tinggi ketika mereka datang. Mereka mundur tanpa formasi apapun dan dalam kekacauan. Sampai mereka melarikan diri jauh dan melarikan diri dari perbatasan kerajaan Donghan, hati sanubari mereka masih di sana. Dia tidak santai, dan untuk sesaat dia tidak percaya bahwa dia telah kembali ke kerajaan Tianwu hidup-hidup. Orang menakutkan bernama Yun Che itu benar-benar membiarkan mereka pergi. Mungkinkah dia sama sekali bukan dari Donghan, atau dia bahkan tidak repot-repot membunuh mereka? Itu benar, dia membunuh ibu kota raja seperti dia membunuh seekor ayam. Bukankah dia akan menganggap enteng mereka dengan membunuh mereka? Di depan kota raja Donghan, Yun Che perlahan berjalan menuju Ming Xiao. Dunia sangat sunyi, tidak ada yang berani berbicara, hampir tidak ada yang berani bernapas. Semua mata terfokus pada Yun Che, dan mereka memandang Yun Che dengan mata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Khusus untuk para praktisi misterius yang berada di aula bersama Yun Che sebelumnya, hati dan jiwa mereka tidak pernah berhenti gemetar, mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka baru saja berpesta dengan orang yang begitu menakutkan. Api gagak emas di tubuh Ming Xiao akhirnya padam, dan dia terjatuh ke tanah, dengan luka bakar yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Dan bahkan dengan kekuatan Raja Dewa tingkat ke-7 dan sumber daya yang melimpah dari klan Ming Peng, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa Yun Che sengaja menyelamatkan nyawanya, jika tidak, api seperti mimpi buruk itu akan membunuhnya sejak lama. Merasakan langkah kaki mendekat, dia mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap pemuda berbaju hitam di depannya. Tidak ada lagi intimidasi dan kekerasan di matanya, yang ada hanya ketakutan. Petik 2. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, ingin bertanya siapa dia. Tapi saat suara itu hendak keluar, dia menelannya kembali dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bertanya, bahkan jika dia adalah pemimpin klan Ming Peng yang kuat. Apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Yun Che bertanya, suaranya yang rendah dan dingin terdengar seperti kata-kata penghakiman setan. Ming Xiao mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya, membiarkan penyerahan dan permohonan muncul di matanya. Setelah hidup selama ribuan tahun, dia sudah lama mengerti kapan harus menyerah dan kapan harus melakukan peregangan. Adapun balas dendam atas pembunuhan putranya, di hadapan dirinya sendiri hidup dalam bahaya, hal ini tidak lagi penting sama sekali, saya akan menjadi orang yang berguna bagi yang mulia. Bagus sekali, Yun Che membuat suara persetujuan, dan kemudian memalingkan muka, untuk barat laut, puncak gunung tertinggi yang terlihat disebut siapa nama Anda. Yang mulia, bahkan dengan banyak orang dari kerajaan Han Timur di sampingnya, Ming Xiao masih menjaga postur tubuhnya serendah mungkin, ini puncak Hantan. Puncak Hantan terletak di perbatasan kerajaan Han Timur. Puncak tertinggi yang terlihat juga merupakan titik tertinggi di seluruh kerajaan Donghan. Saya mendengar bahwa di dunia ini, 9 sekte besar dihormati. Yun Che berkata, setelah Anda kembali, kirim kabar ke 8 sekte lainnya bahwa saat ini 3 hari kemudian, saya akan menunggu mereka di puncak-puncak Hantan, beritahu mereka bahwa dalam 3 hari, meskipun mereka harus mendaki ke puncak Hantan. Siapapun dari 9 sekte besar berani gagal. Pembantaian, manusia, men. 4 kata terakhir diucapkan perlahan dan rendah. Hawa dingin membuat Ming Xiao dan semua praktisi mendalam di kerajaan Donghan menggigil hebat. Mereka yang tidak datang, membantai seluruh keluarga mereka. Itulah 9 sekte besar. Namun, melihat situasi tragis Ming Xiao, kematian tragis Peri Zixuan, dan 3 Raja Dewa Agung yang bahkan tidak meninggalkan tubuh mereka, tidak ada satupun yang berani meragukan kata-kata Yun Che. Mata Ming Xiao berubah lagi, bahkan Great Realm King,
yang berperingkat lebih tinggi dari seluruh realem reruntuhan timur, tidak akan pernah bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada mereka. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia? Dia mengecilkan pupil matanya, namun masih bertanya, dendam apa yang Anda miliki dengan 9 sekte utama kami di alam timur? Dendam apa yang ada di sana? 4 kata ini menyentuh hati dan sudut mulut Yun Che, menyebabkan kilatan ekspresi dingin dan ganas di wajahnya. Suatu ketika, beliau sering bertanya, apa dendam di antara kita? Tapi sekarang dia mengerti sepenuhnya bahwa ini adalah pertanyaan paling kekanak-kanakan dan bodoh di dunia. Dalam kehidupan ini, tidak, dalam kedua kehidupan, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menipu orang lain. Dia tidak pernah dengan sengaja menyakiti makhluk yang tidak bersalah, dan dia tidak pernah melakukan apapun yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Setelah kehilangan segalanya, dia menyadari dalam kedinginan dan keputusasaan bahwa pemikiran baik, intoleransi, pertumbuhan pasif, dan bahkan balas dendam pasif semuanya sangat konyol. Sama seperti ketika Kianye Yinger menanamkan segel kematian jiwa Brahma yang sangat kejam padanya, dia tidak akan pernah mempertimbangkan apakah dia punya dendam terhadapnya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mulai merasa bahwa pertanyaan Ming Xiao benar-benar konyol. Dia menginjak kepala Ming Xiao dengan keras, dan berbisik dalam erangannya yang menyakitkan, kamu tidak punya hak untuk bertanya, ambil pesananku, kembali. Dalam kehidupan ini, Ming Xiao masih yang pertama begitu seseorang menginjak kepalanya. Paksaan sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani menunjukkan kemarahan, apalagi meronta, dan berkata dengan suara gemetar, ini, perintah yang mulia, saya akan segera menyampaikannya. Terima kasih kamu, Tuan. Tidak ada ampun tanpa membunuh. Bang, Yun Che terbang dengan sebuah tendangan, dan Ming Xiao berteriak lagi, terbang lurus dan mendarat beberapa mil jauhnya. Dia berjuang untuk berdiri dan pergi karena malu dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Krisis kehancuran di kota Raja Donghan telah teratasi, namun yang belum teratasi adalah ketakutan di hati setiap orang. Mereka melihat punggung Yun Che, jantung mereka berkedut dan menyusut, dan ketika Yun Che berbalik, semua orang menahan napas. Pada saat yang sama, tanpa kecuali, mereka tak tersentuh di mata mereka. Raja Dewa, yang sekuat dewa, dihancurkan dan dibunuh olehnya. Ming Xiao, yang berada di alam timur Aoling, pergi dengan rasa malu seperti anjing tersesat. Kejutan yang dibawanya oleh adegan-adegan ini terlalu hebat. Yun Che berjalan mundur perlahan, tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani berbicara, tapi ada satu orang yang tubuhnya bergetar hebat. Saat Yun Che mendekat, tubuh Raja Dewanya tidak tahu apakah itu karena kelemahannya, atau ketakutan, dia perlahan berlutut. Yang mulia, mulut Fang Zhou bergetar, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Yang mulia, Anda adalah seorang dermawan hebat yang menyelamatkan saya dari kota Raja Donghan. Fang Zhou tidak memiliki gigi. Tak terlupakan, mulai sekarang, saya bersedia mengikuti Anda di belakang Anda, dan membiarkan Anda melakukan apapun yang saya inginkan. Meskipun kata-katanya terputus beberapa kali oleh benturan keras giginya, dia akhirnya menyelesaikannya dengan relatif jelas. Ketika kalimat terakhir jatuh, wajahnya yang dia tunjukkan adalah senyuman menjilat. Yun Che berhenti di sampingnya tanpa memandangnya, di hadapan semua orang, dia perlahan-lahan menekan telapak tangannya ke bawah dan menekannya ke kepala Fang Zhou. Petik 2. Fang Zhou tidak berani bergerak, ledakan. Semburan api meledak di kepala Fang Zhou, membakar seluruh tubuhnya dalam sekejap, jeritan menembus udara, tetapi menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Dan Fang Zhou, dia berubah menjadi tumpukan abu terbang yang dengan cepat menghilang saat apinya meledak dan padam. Fang Zhou, pelindung nasional yang telah menjaga kerajaan Han Timur selama hampir 1000 tahun dan mendominasi kerajaan Han Timur selama hampir 1000 tahun, baru saja dimusnahkan. Orang nomor satu yang tidak ditakuti oleh siapapun di dunia kerajaan Han Timur dihancurkan oleh Yun Che, seperti memotong rumput dan sawi. Sampai Fang Zhou terbakar menjadi abu, Yun Che bahkan tidak melihat lokasinya. Penguasa kerajaan Donghan mengangkat tangannya dan membungkuk, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan apa yang dikatakan Yun Che kepada Ming Xiao terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Hanya dalam 3 hari,
dia harus menghadapi 9 sekte besar sendirian, dan dia memerintahkan mereka untuk datang. Yun Ce mengambil inisiatif untuk berbicara dan berkata kepada Dongfang Hanwei, siapkan tempat yang tenang untukku. Ah, wajah Dongfang Hanwei masih pucat. Kata-kata Yun Ce membuat tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan dia mengangguk dengan cepat, ya. Junior, pergi dan bersiaplah sekarang. Penguasa kerajaan Donghan juga terbangun dari mimpinya, dan berkata dengan suara gemetar, cepat. Cepat bawa Yang Mulia Yun ke istana Donghan. Tidak, Xiao Wang sendiri. Yang Mulia Yun, tolong, istana Donghan, ruang perbaikan rantai inti khusus untuk keluarga kerajaan, tidak hanya sepi, tetapi juga berisi dunia kecil yang agak luas. Yun Ce duduk bersila di dalamnya, diam-diam menutup matanya. Tidak ada energi mendalam yang mengalir di tubuhnya, dan bahkan nafas kehidupan dengan cepat menjadi lemah, seperti keadaan mati suri yang bertahan lama sebelum dia bertemu dengan Dongfang Hanwei. Dalam keheningan, darah asal Kaisar Iblis yang ditinggalkan oleh Jie Yuan diam-diam menyatu dengan tubuhnya. Yang satu adalah darah Kaisar Iblis, dan yang lainnya adalah tubuh fana, tetapi tidak ada penolakan. Jiwanya dan dunia pembuluh darah yang dalam dikelilingi oleh kegelapan yang keruh. Kegelapan selamanya, kegelapan abadi. Kata-kata yang ditinggalkan oleh Jie Yuan memberitahunya bahwa jika dia bisa dengan sempurna memahami kendali kegelapan dan bencana abadi, dia bisa dengan mudah mengendalikan semua iblis di dunia. Dari semua kata-katanya, inilah yang paling mengejutkannya. Jika itu benar-benar bisa diwujudkan, maka seluruh wilayah Dewa Utara bisa menjadi alat balas dendamnya. Selama hari-hari hening itu, dia perlahan-lahan memasuki dunia, bencana kegelapan abadi, meskipun dia terputus di tengah jalan karena insiden antara Min Yang dan Dongfang Hanwei, masih mudah baginya untuk tenggelam ke dunia itu lagi. Lagi pula, hal yang paling kuat tentang dia adalah pemahamannya yang mendalam tentang Taoisme yang terlalu dilebih-lebihkan sehingga sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Namun keheningan kali ini hanya berlangsung kurang dari 12 jam sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Dari kegelapan yang keruh itu, dia tiba-tiba memahami sesuatu, meski hanya sesuatu yang sangat kecil. Sedikit, tapi itu membuatnya seperti melihat dunia gelap yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, di luar ruang perbaikan rantai, seseorang mendekat dengan hati-hati, berdiri di depan pintu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia masih malu dan tidak berani berbicara. Yun Ce melihat ke satu sisi dan berkata dengan nada yang relatif lembut, masuk. Sosok di luar pintu membeku sesaat, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka pintu, menundukkan kepalanya, dan berjalan masuk dengan ringan. Dia memegang piring batu giok yang sangat mewah di tangannya. Di piring itu ada beberapa kue yang sangat lezat, dipenuhi dengan aroma manis. Senior, Dongfang Hanwei berlutut dengan satu kaki dan meletakkan piring batu giok di depan Yun Ce. Ini adalah kue batu giok terbaik di istana. Jika Anda tidak keberatan, Senior, Anda bisa mencicipinya sedikit. Junior akan keluar sepanjang waktu. Tunggu, Senior, jika Anda memiliki instruksi, telepon saja kapan saja. Dia tidak pernah membayangkan pada saat itu bahwa orang yang menakutkan seperti itu akan dibawa kembali kepadanya ketika dia pergi ke dokter karena penyakitnya. Dan sekarang, ketika berita itu menyebar, seluruh alam timur telah terguncang hingga ke langit. Keluarga kerajaan Donghan diam-diam menanyakan berita tentang 9 sekte besar, dan sangat marah ketika mereka mengetahui bahwa 9 sekte besar ada di sana. 2 hari kemudian, apa yang akan terjadi di puncak Hantan Peak? Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada puncak Hantan Peak. Selain 9 sekte besar, banyak sekte dan praktisi di alam timur juga mendengarnya. Beritanya tiba, wakil kepala istana dan pelindung agung rumah ilahi Taiyin terbunuh, tetua klan Ming Peng meninggal, dan Ning Xiao terluka parah. Di alam ini, hal sebesar itu belum terjadi bertahun-tahun. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Dongfang Hanwei. Kedatangannya tepat pada waktunya, dan kesadarannya sekarang mungkin dapat diverifikasi olehnya. Buka bajumu, bisiknya. Bab 581. Wajah 7 kepala keluarga suram, tapi setelah sekian lama, tidak ada yang melangkah maju, atau bahkan berbicara. Dipaksa dalam situasi ini oleh Yun Ce, jika mereka berlutut untuk meminta maaf kepada Yun Changhai di depan umum, mereka pasti akan melakukannya, meminta maaf. Seluruh keluarga Yun menundukkan kepala mereka, tetapi jika mereka menolak,
mereka hanya akan jatuh ke dalam perangkap Yunce, yang mungkin menyebabkan keluarga itu berbau busuk di seluruh alam iblis ilusi. Mereka berada dalam dilema, menunggu agar orang lain maju, tetapi mereka menahannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang berdiri. Adegan itu sangat tidak nyaman dan memalukan, bahkan usus mereka bergerak-gerak. Hahaha, Yunce menatap mereka dan mencibir sinis, seperti yang kuduga, apa yang aku katakan sudah cukup jelas. Aku juga berpikir bahwa aku telah mencantumkan benar dan salahnya dendam dengan cukup jelas, tapi meski begitu, ketujuh orang ini kepala keluarga penjaga sebenarnya sangat acuh tak acuh. Kalian semua di sini adalah tuan, penguasa, orang kuat, dan bintang baru generasi muda dari seluruh alam iblis ilusi. Mereka adalah pilar alam iblis ilusi di masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan iblis-iblis kota kekaisaran adalah inti terpenting dari seluruh alam iblis ilusi. Upacara Ratu Iblis ini sangat berharga untuk waktu Anda, karena saya percaya bahwa pada saat ini, Anda masing-masing seharusnya sudah melihat secara menyeluruh inti dari iblis kota kekaisaran. Apa yang salah? Anda seharusnya sudah melihat secara menyeluruh siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang setia dan siapa yang pengkhianat, dan siapa yang pantas mendapat gelar pelindung keluarga, dan siapa kanker yang seharusnya disingkirkan. Di aula utama, suara Yunce bergema dengan keras. Kata-katanya sangat lugas dan ribuan kali lebih tajam dari pisau. Dalam hal ini, bahkan Ratu Iblis kecil tidak akan pernah mengatakannya secara belak-belakan, karena ia menargetkan 7 orang yang berada di puncak alam iblis ilusi, dan menyentuh salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengguncang alam iblis ilusi, apalagi menunjuk langsung pada 7 suku. Di kesempatan lain, Yunce tidak akan meneriakkan kata-kata seperti itu, karena ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Tetapi pada saat ini, dia meraung tanpa ragu-ragu, suaranya memekakkan telinga, berharap seluruh kota kekaisaran iblis dapat mendengarnya dengan jelas. Perkataan Yunce membuat banyak orang gemetar ketakutan. Memang saat ini semua orang sudah melihat semuanya dengan jelas. Meski begitu, beberapa orang berani merespon positif kekuatan 7 keluarga penjaga. Namun, suara Yunce begitu dia duduk, raungan tua kegirangan terdengar dari belakang kursi. Kata yang bagus. Suara tua yang datang dari belakang ini mengejutkan semua orang, dan ketujuh kepala keluarga semuanya menatap ke sumber suara itu. Pada saat ini, lelaki tua yang mengeluarkan suara itu terbang dan mendarat di samping Yunce. Lelaki tua ini mengenakan jubah abu-abu sederhana, rambut dan janggutnya semuanya putih, wajahnya penuh jejak waktu, bahkan pinggangnya agak reyot. Melihat bahwa itu adalah lelaki tua ini, suara pelan tiba-tiba terdengar di aula, dan banyak orang meneriakkan namanya. Di aula Kaisar Iblis, tempat semua pahlawan alam iblis ilusi berkumpul, penguasa suatu wilayah hanya bisa direduksi menjadi biasa-biasa saja. Tapi orang tua ini jelas tidak, karena dia adalah Qin Zheng, penguasa domain dari Sky Demon Domain, kota terbesar di Illusory Demon Realm selain Demon Imperial City. Dia berusia lebih dari 1400 tahun ini, dan dalam hal senioritas, dia bahkan lebih tinggi dari Kaisar Iblis sebelumnya. Ketika mantan Kaisar Iblis naik tahta 1000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi penguasa wilayah Iblis Langit, dan dia masih sampai sekarang. Dia juga satu-satunya di antara semua orang yang hadir yang pernah mengalami Raja Iblis dari 3 alam. Dalam hal senioritas dan senioritas, tidak ada orang yang lebih baik dari dia di aula Kaisar Iblis. Temperamen Qin Zheng terkenal dengan karakternya yang jujur. Dia telah menjabat sebagai penguasa wilayah iblis surgawi selama ribuan tahun dan memiliki prestise yang sangat tinggi di wilayah iblis surgawi dan bahkan seluruh alam iblis ilusi. Bahkan mantan Kaisar Iblis memperlakukannya dengan hormat dan sopan, dan Ratu Iblis kecil tentu saja lebih dari itu. Dia juga salah satu dari sedikit orang di luar kota Kaisar Iblis yang memiliki ibu kota dan keluarga penjaga untuk menantangnya. Namun, Qin Zheng biasanya memberikan kesan kalem dan kalem kepada orang-orang. Tidak ada yang menyangka hari ini dia akan mengaum ke depan dan terbang ke depan. Tuan Qin, Ratu Iblis kecil memandangnya dengan heran, dengan sedikit rasa hormat yang langka di antara alisnya. Qin Zheng maju selangkah, membungkuk dan berkata, "Saya telah menyinggung perasaan Anda, jadi saya meminta Ratu Iblis kecil untuk menebus dosa-dosa saya. Tetapi sebagai Menteri Iblis Ilusi, saya harus melakukan beberapa hal dan mengatakan beberapa hal." Petik 2. Setelah Qin Zheng selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik,
berlutut di depan tubuh Yun Changhai, dan berkata dengan suara yang memalukan, "Qin Zheng tua, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Raja Iblis hari ini." Yun Ce dengan cepat bergerak maju, mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. "Senior, apa yang kamu?" Qin Zheng melambaikan tangannya, tetapi masih berlutut di tanah, dengan keras kepala menolak untuk berdiri. 100 tahun yang lalu, seorang pemimpin keluarga penjaga secara pribadi melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan lelaki tua itu, memberitahunya tentang dosa Raja Iblis, dan bertanya orang tua yang memimpin seluruh alam iblis langit untuk mengutuk Raja Iblis. Untuk memberikan tekanan pada Ratu Iblis kecil dan menghukum keluarga Yun yang melakukan kesalahan keji. Jika tidak, iblis hantu akan berada dalam kekacauan. Yang lama manusia hidup selama lebih dari 1000 tahun dengan sia-sia, tetapi dia dengan mudah ditipu dan dimarahi Raja Iblis selama 100 tahun. Wilayah tersebut menghancurkan reputasi Raja Iblis, dan mengubahnya menjadi orang berdosa abadi yang hampir menghancurkan masa depan alam iblis ilusi. Aku malu pada Raja Iblis. Aku malu pada mantan Kaisar Iblis dan Ratu Iblis kecil. Aku malu pada keluarga Yun. Aku malu pada alam iblis surgawi. Dan aku malu pada orang-orang di dunia. Suara Qin Zheng penuh kesedihan dan penyesalan. Dia tidak berpura-pura. Emosi setiap kata datang dari hati, yang membuat hati orang bergetar. Di akhir kalimat, sepasang mata tua berkaca-kaca. Yun Ce berlutut dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Senior tua, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya saat itu, dan ditambah dengan hasutan dari beberapa penjahat." "Tidak," Qin Zheng menggelengkan kepalanya, "salah itu salah. Aku harus berlutut di sini di hadapan jiwa Raja Iblis selama 10 tahun, jadi aku harus melakukannya." Dia menatap Yun Ce, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan membungkuk dengan serius, "Anakku, lelaki tua ini sungguh aku harus berterima kasih banyak padamu. Jika kamu tidak mengizinkanku melihat kebenaran dengan jelas dan memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan, setelah aku dikuburkan, aku tidak akan punya keberanian untuk menemui Raja Iblis, dan aku juga tidak akan berani menemui mantan Kaisar Iblis." Yun Ce dengan cepat memegang lengan Qin Zheng dan berkata, "Senior tua, kamu tidak boleh melakukannya. Saya seorang junior, bagaimana saya bisa menerima hadiah seperti itu dari senior? Senior tidak hanya jujur, tetapi juga memiliki pikiran seluas dunia, laut. Bahkan jika dia telah melakukan kesalahan selama 100 tahun, junior ini percaya pada kesalahan itu. Jelas tidak ada niat jahat sama sekali, dan roh mantan Kaisar Iblis dan kakek bertekad untuk tidak menyalahkan seniornya sedikitpun." Petik 2. Qin Zheng memandang Yun Ce dan mengangguk dengan gembira, seperti yang diharapkan dari cucu Raja Iblis. "Aku telah melihat pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku, tapi tidak ada yang bisa menandingimu. Sejujurnya, aku sangat khawatir tentang masa depan, nasib dunia iblis ilusi selama 100 tahun terakhir. Namun, sekarang segel Kaisar Iblis telah kembali, dan ada keturunan sepertimu di alam iblis ilusi kami yang bahkan lelaki tua ini pun ingin kagumi. Bahkan jika lelaki tua ini akan dikuburkan, dia akan merasa nyaman." Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior tidak pantas menerima pujian seperti itu dari senior." "Tidak, kamu mampu membelinya." Suara seperti guntur datang dari udara. Seorang pria jangkung dengan janggut hitam jatuh di samping Qin Zheng dan berlutut langsung ke arah tubuh Yun Changhai, penguasa kota Nanyang. "Lei Yunjian, ada di sini untuk menyambut Anda." "Raja Iblis, mohon maafkan saya. Saya, Tuan Lei, selalu bangga pada diri saya sendiri karena layak atas langit dan bumi sepanjang hidup saya. Tetapi hari ini saya tahu bahwa saya, Lei Yunjian, telah buta total selama ratusan tahun, dan saya tidak lebih baik dari babi atau seekor anjing." Saat Yun Ce hendak berbicara, beberapa sosok terbang dari langit pada saat yang sama dan mendarat di tubuh senior Yun Changhai. Mereka semua berlutut dan beribadah di tanah. Zhao Zhengzi, Komandan Xinjiang Selatan, datang untuk meminta maaf kepada Raja Iblis. Ouyang Xian, penguasa wilayah Angin Kuning, meminta maaf kepada Raja Iblis Senior. Melihat kembali apa yang telah dia katakan dan lakukan selama 100 tahun terakhir, aku merasa malu sampai mati. Tuan wilayah Jianbei, San Haokong, malu pada Raja Iblis, dia malu pada mantan Kaisar Iblis. Dalam 100 tahun terakhir, dia benar-benar telah dibutakan dan ditipu. Petik 2 Petik 2. Mulai dari Qin Zheng, penguasa wilayah setan langit,
semakin banyak orang meninggalkan tempat duduk mereka dan berlutut di depan tubuh Yun Changhai, menundukkan kepala kepadanya dan bertobat. Dari 1 orang, menjadi 10 orang, menjadi 100 orang, menjadi 1000 orang, menjadi 10.000 orang. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Aula Kaisar Iblis, yang awalnya penuh dengan kursi, berubah menjadi kursi kosong satu demi satu. Arena pertempuran yang dibuat oleh Ratu Iblis kecil di tengah aula telah sepenuhnya ditempati oleh gelombang orang diduduki. Mereka semua menghadap tubuh Yun Changhai dan berlutut dengan 1 kaki. Pemandangan seperti itu tidak terduga oleh semua orang. Raja Iblis yang setia dan pemberani yang mengorbankan segalanya dan bahkan nyawanya demi alam Kaisar Iblis. Namun dalam 100 tahun terakhir, mereka menganggapnya sebagai orang berdosa yang melakukan kejahatan keji. Mereka mengejek dan menghinanya berkali-kali, dan menyebarkannya kejahatan terhadap seluruh dirinya. Area yang terkendali. Sekarang setelah aku mengetahui kebenarannya dan melihat tubuh Raja Iblis dengan mataku sendiri, siapapun yang memiliki sedikit hati nurani dan integritas akan sangat malu dan menyesal. Tapi 7 keluarga yang jelas-jelas memusuhi keluarga Yun ada di hadapan mereka, bahkan jika mereka diliputi rasa bersalah dan kebencian, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani mengungkapkannya di depan umum, apalagi berinisiatif untuk mengaku tubuh Raja Iblis. Tapi saat Qin Zheng pertama kali ketika seseorang melangkah maju, situasinya berubah seketika. Semakin banyak orang yang mengikuti. Pada akhirnya, mereka yang tidak mengaku dosa menjadi alien. Mereka merasa tidak nyaman duduk di sana, seolah-olah dikelilingi oleh mata yang sinis dan menghina. Pada akhirnya, tidak hanya tuan kota, domain tuan, pemimpin, dan bahkan penguasa kekuatan besar semuanya berlutut di depan tubuh Yun Changhai dan menundukkan kepala mereka sebagai tanda penyesalan. Adegan itu benar-benar di luar kendali. Raja Huai berdiri di sana, wajahnya kaku seperti mayat, tetapi tubuhnya terus gemetar. Sebelum upacara Ratu Iblis, dia berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi karena Yun Che, setiap langkah benar-benar di luar kendalinya. Segalanya menuju ke arah yang terburuk baginya, bahkan dalam mimpinya. Itu berkembang ke arah yang tidak terduga. Sebagai penguasa suatu wilayah, mereka dapat membuat suara-suara di dunia iblis ilusi mengutuk Raja Iblis dan keluarga Yun, dan tentu saja mereka juga dapat membuat dunia iblis ilusi memuji Raja Iblis dan keluarga Yun. Terlebih lagi, karena rasa bersalah dan penyesalan selama ratusan tahun ini, reputasi Yun Changhai dan keluarga Yun tidak hanya akan pulih dengan cepat, tetapi kemungkinan besar akan pulih beberapa kali lipat. Pada saat itu, hanya dukungan keluarga Yun dari masyarakat, kemauan dunia cukup untuk menjaga keluarga Yun tetap berdiri. Semua orang di keluarga Yun berlinang air mata. Yun Qinghong berdiri dan perlahan mengangkat tangannya. Yun Qinghong, terima kasih semuanya. Qin Zheng mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedih, kami hanya mengakui dan menyesali kesalahan besar yang telah kami lakukan. Bahkan jika pemimpin keluarga Yun menyalahkan dan menegur kami, itu wajar dan benar, jadi tidak perlu berterima kasih kepada kami. Di sisi lain, Qin Zheng tiba-tiba berbalik dan melihat ketujuh kepala keluarga yang berdiri di sana, matanya tiba-tiba berubah dingin dan tegas. Helian Kuang, kaulah yang secara pribadi menemukan lelaki tua itu dan memintanya untuk memimpin alam iblis surgawi untuk menempatkan tekanan pada Ratu Iblis kecil. Kamulah, keluarga Helian, yang menghasut opini publik dalam skala besar di alam iblis langit. Pada saat itu, aku masih dengan naif berpikir bahwa kamu, keluarga Helian, berusaha membalas budi keluarga Yun untuk menyeimbangkan hati orang-orang, dan demi kepentingan keseluruhan alam iblis ilusi. Tapi apa yang saya dengar dan lihat hari ini, Anda, klan Helian, jelas-jelas sengaja memfitnah keluarga Yun dan Raja Iblis karena alasan egois. Petik 2. Sekarang kebenaran telah terungkap, tubuh Raja Iblis ada di sini. Kamu, klan Helian, jelas harus menundukkan kepalamu kepada Raja Iblis dan mengakui kesalahanmu. Kenapa kamu masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh? Dan kamu, 7 kepala keluargamu semuanya telah mengakui secara pribadi sebelumnya bahwa kamu bersama-sama menyebarkan kejahatan Raja Iblis di alam iblis ilusi 100 tahun yang lalu, menyebabkan dunia mengutuk Raja Iblis. Kamu adalah pelakunya yang telah menyebabkan generasi pahlawan difitnah selama ratusan tahun. Kenapa kamu menghadapi ini mayat Raja Iblis ini bahkan tidak mau mengakui kesalahannya dan bertobat? Meskipun kami melakukan kesalahan besar, kami tetap tahu bagaimana cara bertobat setelah menyadari kesalahan kami. Tidakkah kamu memiliki rahmat untuk melindungi keluargamu seperti ini?
Keluarga penjagamu sekuat langit, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaanmu. Tapi jika kamu tidak meminta maaf kepada Raja Iblis hari ini, aku tidak hanya akan meremehkanmu mulai sekarang, tapi juga membiarkan seluruh surgawi dunia iblis mengakui perbuatanmu. Aku sudah setengah mati. Teman-teman, aku tidak takut akan balas dendammu. Kata-kata Qin Zheng seperti guntur dan kemarahan, dan menyerang Helian Kuang dan 7 kepala keluarga lainnya. Begitu suaranya turun, seorang lelaki tua di samping Qin Zheng juga berteriak dengan keras. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Wilayah Qin. Jika Anda tidak meminta maaf kepada Raja Iblis hari ini, itu akan mempermalukan prestise keluarga Anda selama ribuan tahun, bertahun-tahun. Bab 582. Iya, kalian 7 klan harus menebus kesalahan Raja Iblis. Bahkan senior seperti Tuan Wilayah Qin telah maju untuk meminta maaf di depan umum. Sebagai pelakunya, dan dengan segel Raja Iblis, alasan apa yang kamu punya? Menolak. Apakah kamu tidak takut dunia menertawakanmu? Kepala keluarga Qiang mula yang mengirim orang ke wilayah Laut Selatan kami untuk mempublikasikan dosa Raja Iblis. Sekarang kebenaran telah terungkap, bahkan jika seluruh keluargamu berlutut di depan keluarga Yun tidaklah berlebihan untuk meminta maaf. Tapi sekarang kamu bahkan tidak mau mengakui kesalahanmu pada tubuh Raja Iblis. Tidakkah kamu merasa malu dan bersalah ketika menghadapi tubuh Raja Iblis? Jika demikian, bahkan jika kamu melindungi keluarga, kami akan menunggumu. Aku juga meremehkanmu. Siapa yang bisa memasuki aula Kaisar Iblis dan menjadi bodoh? Dari apa yang saya lihat dan dengar hari ini, kubu yang terpecah dengan jelas, Pangeran Huai yang dengan sengaja memprovokasi masalah, arogansi 7 kepala keluarga dan ketaatan mereka yang jelas kepada Pangeran Huai, ditambah semuanya diungkap selangkah demi selangkah oleh Yun Ce, bagaimana bisa orang tidak mencium bau aneh darinya? Hal yang paling jelas adalah, 7 keluarga bersatu untuk menyerang keluarga Yun dengan kekerasan, dan mereka bersatu untuk menghasut dan mempromosikan kejahatan Raja Iblis dan keluarga Yun 100 tahun yang lalu. Itu pasti disengaja, dan bahkan ada konspirasi tersembunyi yang tidak berani mereka pikirkan. Dan tuan-tuan ini, di bawah kepemimpinan 7 keluarga 100 tahun yang lalu, menjadi kaki tangan dan pion, dan bahkan menjadi orang berdosa yang menghina Zhong Liang, meskipun mereka malu pada Raja Iblis, bagaimana mungkin mereka tidak marah dan benci di dalam hati mereka. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain adalah 7 keluarga penjaga, dan mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Tapi begitu seseorang memulai, dan semua orang merespons, situasinya secara alami akan sangat berbeda. Sama dengan komik langit ajaib, sama dengan. Kata-kata Qin Zheng seperti batu yang dilemparkan ke laut, tetapi menimbulkan ribuan gelombang besar. Tuan Domeng, Tuan Kota, dan Tuan memelototi 7 keluarga dan berbicara dengan marah. Untuk sementara waktu, seluruh aula Kaisar Iblis penuh suara-suara yang mengecam ke-7 keluarga tersebut, dan omelannya menjadi semakin keras dan intens. Wajah ke-7 kepala keluarga itu berkedut hebat, keringat dingin mengucur di dahi mereka, dan hati mereka serasa ditekan ke batu besar. Bahkan jika mereka dimarahi dan ditegur oleh Raja Iblis, mereka tidak akan merasakan banyak tekanan. Namun, orang-orang yang menuduh mereka di depan mereka, tidak peduli siapa mereka, hanya bisa tunduk pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang lebih rendah dalam kemampuan mereka, mata, tapi apa yang mereka satukan untuk wakili adalah keinginan dunia dan seluruh alam iblis ilusi. Yang mulia Raja Huai, apa yang harus kita lakukan? Ke-7 kepala keluarga semuanya mengirim pesan kepada Raja Huai dengan panik, seluruh tubuh mereka berkeringat deras. Mereka tahu betul bahwa dalam situasi seperti ini, jika satu orang tidak baik hari ini, prestise mereka akan anjlok, dan mereka bahkan akan menjadi sasaran kritik publik di alam iblis ilusi. Gigi Raja Huai hampir patah olehnya. Setelah perencanaan bertahun-tahun, dalam hal kekuatan yang dia kendalikan, dia memang telah melampaui Ratu Iblis kecil, namun alasan utama mengapa dia tidak dapat mengambil tindakan adalah keinginan orang-orang di dunia. Inilah sebabnya dia memiliki tidak pernah memimpikannya selama bertahun-tahun. Sesuatu yang ingin Anda kendalikan. Upacara Ratu Iblis hari ini, di mana semua pahlawan dari dunia berkumpul, adalah kesempatan sempurna yang telah dia tunggu-tunggu. Ambisinya sebenarnya direncanakan untuk diwujudkan hari ini. Tanpa diduga, Yun Ce telah benar-benar menghancurkan ambisinya bahkan sebelum aksinya dimulai. Tapi ini bukanlah akhir. Sebelum dia lengah,
keinginan semua orang di dunia tiba-tiba datang bersama-sama. Qi memihak keluarga Yun, dan 7 keluarga penjaga yang dia kendalikan dengan biaya besar tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. Fitnah keluarga Yun yang berusia seabad tidak hanya gagal mengusir keluarga Yun dari dunia, keluarga penjaga, tapi juga meradang hal itu menimbulkan rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan kemarahan semua pahlawan di dunia. Alih-alih condong ke sisinya, orang yang paling ingin dia kendalikan malah berada di sisi berlawanan. Rencananya baru saja dimulai, namun gagal total dan membuatnya malu. Ini adalah hasil yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang sangat pelan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak pergi dan meminta maaf kepada mayat itu, apakah kamu menunggu untuk tenggelam dalam cercaan orang-orang di dunia? Sekarang setelah semuanya terjadi, jika Anda meminta maaf kepada tubuh Yun Changhai, mereka harus melakukannya. Apakah mereka melakukannya atau tidak? Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius, bahkan keluarga yang mereka lindungi pun tidak akan tertahankan. Pada saat itu, ketujuh tuan itu mengertakkan gigi pada saat yang sama, melompati lapisan orang, terbang ke depan tubuh Yun Changhai, dan kemudian berlutut dengan satu kaki dengan susah payah. Aula Kaisar Iblis terdiam, dan mata semua orang tertuju pada ketujuh orang itu. Bagi 7 orang Helian Kuang, mata ini seperti melihat para tahanan yang diadili, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Mereka bertujuh tidak pernah menyangka bahwa sebagai kepala keluarga yang melindungi keluarga, suatu saat mereka akan berada dalam situasi seperti itu. Helian Kuang mengertakkan giginya dengan keras, lalu menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi tenang dan tenang, menundukkan kepalanya ke tubuh Yun Changhai dan berkata, Raja Iblis Senior, Junior ini pada awalnya dibutakan oleh sehelai daun. Untuk sesaat, dia bodoh dan mengira dia melakukannya untuk seluruh dunia iblis ilusi. Saya tidak pernah ingin melakukan kesalahan sebesar itu, jadi saya ingin meminta maaf kepada Raja Iblis Senior. Meskipun Helian Kuang meminta maaf, dia meremehkannya, dosanya, yang ekstrim, mengubahnya menjadi alam iblis ilusi di mulutnya, dan dia bingung sejenak. Yun Ce mencibir diam-diam dan tidak berkata apa-apa. Qian Baili, Jiu Fangkui, Bai Yi, Namong Yan, Xiao Sifeng, dan Lin Guiyan juga melangkah maju untuk meminta maaf, dan isi yang mereka teriakkan sama persis dengan milik Helian Kuang. Ketika 7 kepala keluarga berdiri, wajah mereka gelap seolah-olah mereka baru saja merangkak keluar dari dasar pot. Mereka melirik Yun Ce dari sudut mata mereka, berharap mereka bisa mencabik-cabiknya dengan gigi mereka. Meski pengakuan ketujuh orang itu jelas tidak tulus, namun sebagai penjaga keluarga, mereka sudah menundukkan kepala ke tubuh Yun Changhai di depan umum, jadi wajar saja tidak ada yang bisa melontarkan kecaman lagi. Yun Ce diam-diam memandangi tubuh Yun Changhai yang tenang, hatinya dipenuhi kedamaian dan rasa asam. Kakek, keluarga Yun direhabilitasi bukan karena aku. Jika bukan karena kau menempel pada segel Kaisar Iblis selama ratusan tahun, jika bukan karena kesetiaanmu yang bisa dipelajari dari matahari dan bulan, bahkan jika aku memiliki kemampuan yang hebat, aku tidak bisa membiarkan keluarga Yun memenangkan hati dunia. Kakek juga yang mengorbankan nyawanya sendiri agar aku bisa melihat terang hari lagi. Tapi hanya sedikit yang bisa kulakukan. Untuk kakek, tidak sebaik kebaikan kakek. Haha, ketujuh kepala keluarga secara pribadi berlutut untuk mengakui kesalahan mereka kepada Raja Iblis. Meskipun seharusnya begitu, tetapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa ketujuh kepala keluarga memiliki pikiran yang luar biasa dan sikap yang luar biasa. Raja Huai berdiri dengan wajah tenang dan berekspresi apresiasinya kepada ketujuh orang yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan besar dan dibenci semua orang. Dia terlihat tenang seperti ini, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Dia memandang Yun Ce dan berkata tanpa tergesa-gesa, Yun Ce, ketujuh kepala keluarga telah bertekuk lutut di hadapan Raja Iblis dan mengakui kesalahan mereka tanpa martabat apapun. Ini telah sepenuhnya memenuhi keinginanmu. Sekarang, kamu harus mengembalikan segel Kaisar Iblis ke Ratu Iblis kecil. Ayo kita lakukan. Sepertinya ingatan yang mulia Pangeran Huai tidak begitu baik. Yun Ce memutar matanya dan berkata dengan tenang, saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa jika Anda ingin saya mengembalikan Kaisar Iblis segel, ketujuh orang ini harus terlebih dahulu mereka berlutut untuk bertobat kepada kakekku, dan kemudian mereka harus bersumpah setia kepada Ratu Iblis kecil. Aku belum pernah melihat mereka bersumpah setia kepada Ratu Iblis kecil. Pangeran Huai mengerutkan kening dan berkata dalam-dalam suara, Yun Ce,
Raja ini dan 7 kepala keluarga berpikir bahwa kamu adalah seorang junior dan Raja Iblis, dan mereka toleran dan berkompromi dalam segala hal. Kamu tidak boleh terlalu banyak menindas orang lain. Pangeran Huai dan 7 kepala keluarga memang toleran dan suka kompromi, namun siapapun yang tidak buta bisa melihatnya, mereka tidak rela, namun di bawah tekanan Yun Ce, mereka harus bertahan dan berkompromi. Bagi ketujuh kepala keluarga yang bersumpah setia kepada Ratu Iblis kecil di depan umum, di mata orang lain, itu bukanlah masalah besar karena sebagai orang yang melindungi keluarga, sudah menjadi kewajiban mereka untuk setia kepada Ratu Iblis kecil. Tapi Pangeran Huai jelas mengetahui tujuan Yun Ce. Yun Ce meminta mereka untuk bersumpah setia, dan itu adalah sumpah beracun. Jika ada pemberontakan, generasi mendatang akan menjadi budak dan pelacur selama ribuan generasi. Jika mereka mengucapkan sumpah beracun ini, niscaya akan menanamkan paku beracun di hati 7 kepala keluarga. Jika mereka terus mengikuti Raja Huai dan memberontak di masa depan, niscaya mereka akan mengutuk diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Dan ingat yang sumpah beracun dari 7 tuan ini. Ini tidak hanya menjijikkan bagi ketujuh kepala keluarga, tetapi juga menjijikkan baginya, Pangeran Huai. Dan jika ketujuh kepala keluarga menolak, niscaya akan langsung memberitahu dunia bahwa ada yang tidak beres di hati mereka. Belum lagi Yun Ce, siapapun yang bisa berbicara bisa dengan mudah meletakkan baskom kotoran yang tidak bisa dipecahkan di atas kepala 7 kepala dari 7 keluarga. Tindakan Yun Ce masih membuat mereka sakit ketika mereka masuk dan ketika mereka mundur. Itu lebih kejam dari kutukan iblis. Apakah aku terlalu sering menindas orang lain? Benar saja. Begitu kata-kata Raja Huai keluar, serangan balik Yun Ce langsung datang. Bolehkah aku bertanya pada Raja Huai, di mana aku terlalu banyak menindas orang lain? Sebagai kepala keluarga yang memimpin dan melindungi keluarga, mereka setia kepada Ratu Iblis kecil. Itu wajar, mereka telah setia kepada klan Kaisar Iblis selama ribuan tahun. Sekarang, saya hanya meminta mereka untuk meneriakkan sumpah kesetiaan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu memungkinkan mereka untuk mengambil kesempatan ini untuk mengekspresikan kesetiaan mereka kepada Ratu Iblis kecil, tetapi juga memungkinkan segel Kaisar Iblis untuk kembali. Ini hanyalah hal paling sederhana di dunia, tidak ada kelebihan atau rasa malu sama sekali. Bagaimana bisakah kamu bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain? Dada Pangeran Huai naik dan turun dengan keras. Dia tahu betul bahwa Yun Ce akan mengatakan kata-kata seperti itu, dan dia tahu lebih jelas lagi bahwa ketika di depan semua pahlawan di dunia, tidak ada cara untuk menyangkal kata-kata ini. Keluarga penjaga ada untuk setia kepada klan Kaisar Iblis ini adalah pengetahuan umum di dunia iblis ilusi. Jika ada keluarga penjaga yang memberontak melawan klan Kaisar Iblis, mereka pasti akan dicerca dan dimusuhi oleh seluruh dunia iblis ilusi. Pikiran Raja Huai berubah dengan cepat dan dia dengan enggan berkata, keluarga penjaga telah setia kepada Kaisar Iblis selama 10.000 tahun, dan mereka tidak pernah memiliki niat yang berbeda. Semua orang mengetahuinya, tapi kamu membuat ketujuh kepala keluarga ini bersumpah dengan sumpah yang beracun kesetiaan. Ini jelas mempertanyakan dan menghujat kesetiaan mereka. Semua yang disebut-sebut sumpah di dunia ini selalu hanya kata-kata kosong. Jika mereka benar-benar memiliki niat yang berbeda, apa yang akan terjadi bahkan jika sumpah itu 100 kali lebih kejam? Yang mulia Pangeran Huai benar sekali. Yun Ce tersenyum dan mengangguk, karena sumpah beracun ini hanyalah kata-kata kosong, maka hanya meneriakkan kata-kata kosong tidak hanya menunjukkan kesetiaan, tetapi juga membawa segel Kaisar Iblis kembali ke desa kecil. Di tangan Ratu Iblis, menurutku manusia pun tidak punya alasan untuk menolak, bukan? Lalu mengapa Raja Huai mengatakan bahwa saya bertindak terlalu jauh? Petik 2. Raja Huai terdiam sesaat. Yun Ce mencibir, jika aku hanya meminta mereka untuk mengambil sumpah atas nama seluruh keluarga, itu memang akan sedikit sulit. Lagi pula, bahkan jika mereka adalah kepala keluarga, mereka tidak bisa mewakili dan memutuskan kehendak semua orang di keluarga. Tapi yang aku minta hanya untuk diri mereka sendiri. Jika ketujuh kepala keluarga ini setia kepada Ratu Iblis kecil, maka meskipun sumpah ini ribuan kali lebih beracun, mereka pasti akan menjadi tenang, tanpa ragu atau panik sedikit pun. Ya, sebaliknya, aku akan dengan senang hati mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan kesetiaanku kepada Ratu Iblis kecil di depan semua pahlawan di dunia. Jika mereka bahkan menolak dan panik atas hal ini,
bukankah itu memberitahu kita semua bahwa ada sesuatu yang jahat di hati mereka? Jika kamu bersumpah ini, itu akan menjadi kutukan bagi dirimu sendiri. Dan, di hadapan Raja Huai dan 7 kepala keluarga bisa mengatakan apapun, Yun Ce tiba-tiba mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Raja Huai, mengerutkan kening dan berkata, "Yang mulia, Raja Huai, saya benar-benar tidak memahami sesuatu yang begitu sederhana dan sangat bermanfaat bagi keluarga kerajaan Iblis Ilusi." Raja Iblis Ilusi, kamu seharusnya senang melihatnya, tapi kamu memblokirnya dengan kata-kata. Mungkinkah kamu, Pangeran Huai? Kalimat Yun Ce berhenti di sini, tapi semua orang bisa mendengar maksud yang dia ungkapkan. Setelah Yun Ce berhenti sejenak, ekspresi dan nadanya berubah pada saat yang sama. "Yang mulia Raja Huai, meskipun saya hanya seorang junior, saya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Peringatan untuk Pangeran Huai, di dunia iblis ilusi ini, siapapun yang memberontak melawan Kaisar Iblis, bahkan orang yang melindungi keluarga, akan dicerca paling banyak. Tetapi Anda, Pangeran Huai, dan semua keluarga kerajaan di sini memiliki keberatan, bahkan Tuhan tidak dapat memahaminya." Pada jamuan makan timur, ekspresi semua anggota keluarga kerajaan berubah, dan Pangeran Zong berkata dengan suara yang dalam, "Yun Ce, apa maksudmu dengan ini?" "Yang mulia, Pangeran Zong, ini sulit. Apakah kamu mengerti?" Yun Ce sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Seperti yang kita semua tahu, saat itu, Kaisar Iblis leluhurlah yang menyatukan iblis ilusi dan membuat dunia iblis ilusi tenang dari kekacauan yang tak ada habisnya dan hidup dalam damai untuk selamanya, ribuan tahun. Dan leluhurlah yang menemaninya saat itu. Kaisar Iblis telah melalui ratusan pertempuran bersama, dan 12 keluarga penjagalah yang telah menyatukan iblis-iblis hantu. 12 keluarga penjaga adalah lengan leluhur Kaisar Iblis 10.000 tahun yang lalu, dan telah menjadi penghalang pelindung Kaisar Iblis selama 10.000 tahun ini. Dapat dikatakan sebagai pencapaian yang luar biasa. 12 penjaga pantas mendapatkan status dan reputasi mereka saat ini. Tetapi kalian keluarga kerajaan dilahirkan dalam keluarga kerajaan yang mulia karena kamu telah mewarisi sejumlah darah Raja Iblis. Kamu mempunyai status paling mulia, nikmati sumber daya terbaik serta kekayaan dan kemuliaan yang tidak berani diimpikan oleh orang biasa dalam hidup mereka, tanpa harus membayar apapun, apalagi bertarung dalam pertempuran berdarah. Dan semua ini karena kamu memiliki kekuatan klan Kaisar Iblis. Garis keturunan adalah hadiah dari klan Kaisar Iblis untukmu. Kamu bisa menikmati semua ini dengan pikiran tenang, tapi kamu tidak bisa melupakannya siapa yang memberikan semuanya padamu. Dan kamu tidak boleh memberontak sedikit pun, jika tidak, kamu tidak akan berterima kasih. Tuhan tidak bisa mentolerirnya, tapi sekarang, klan Kaisar Iblis telah menghadapi bencana terbesar dalam 10.000 tahun. Kaisar Iblis pertama meninggal, Kaisar Iblis kecil meninggal, dan hanya Ratu Iblis kecil yang tersisa untuk mendukung segalanya, tapi dia masih disiksa karena tubuhnya sebagai seorang wanita. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga kerajaanmu telah menikmati 10 hadiah 1000 tahun dari silsilah Kaisar Iblis, dan saat ini, silsilah Kaisar Iblis berada dalam keadaan sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah ini kesempatan terbaikmu untuk membalas silsilah Kaisar Iblis? Anggota keluarga kerajaan yang, bukannya sepenuhnya mendukung dan membantu Ratu Iblis kecil, malah memendam niat pembangkang. Itu benar-benar kehilangan hati nurani, lebih buruk daripada babi atau anjing. Dia sangat jelek dan tidak tahu malu sehingga dia akan disambar petir dari surga. Petik 2. Bersambung.